Itu menjadi topik perbincangan kita 1 jam ke depan. Dan program ini juga adalah salah satu bentuk program sosialisasi yang dipersembahkan oleh Kesbang Pol Nagekio. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita biar lebih lengkapnya. Sahabat Suara Nagekio juga bisa melihat dan menonton di layar kanal Facebook. Yang pertama ada Bapak Elias Jo, seorang tokoh masyarakat. Tidak asing lagi buat seluruh warga Nagekio, Bapak Elias Jo, mantan bupati di Kabupaten Nagekio. Selamat datang di studio Bapak Elias. Selamat pagi. Ya, segar selalu, sehat selalu ya Bapak ya. Sehat. Oke deh. Bapak Elias bakal berbincang bersama dengan kita terkait harmonisasi hukum adat dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dan juga yang menjadi narasumber kita dari Kasat Reskrim Polres Nagekio, Bapak Inspektur 1 Bapak Rifai. Selamat pagi Bapak Rifai. Selamat pagi, kami menyapa seluruh pendengar dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Oke. Dari Polres Nagekio, Bapak Inspektur 1 Rifai akan berdiskusi bersama kita terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Berikutnya ada Bapak Immanuel Ndun. Beliau adalah asisten di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Nagekio. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Immanuel Ndun. Selamat pagi. Oke, sehat selalu, segar selalu ya Bapak. Sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Pekerjaannya memang sibuk sekali ya Bapak ya. Oke deh, Bapak Immanuel Ndun yang bakal membawakan materi mengenai peran pemerintah dalam mengatasi sengketa pertanahan di Kabupaten Nagekio. Dan kita terhubung di jalur Zoom ada Bapak Yakobus Lagakota. Beliau sendiri adalah camat ASSA. Selamat pagi Bapak Yakobus. Mungkin sudah bisa terhubung audionya di Zoom. Bapak camat ASSA. Ya, mungkin lagi diusahakan ya koneksi yang lebih baik lagi di jalur Zoom. Bapak Camat ASSA Yakobus Lagakota akan menyampaikan mengenai praktek penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Nagekio. Sahabat Suara Nagekio semua yang mendengarkan acara ini, hari ini 22 Desember 2021 bertepatan pula juga dengan Hari Ibu ya nasional, di mana tema Hari Ibu tahun ini Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Ibu bisa kita asosiasikan sebagai tanah dan air di negara kita. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, perbincangan 1 jam ke depan mengenai tanah, kebijakan, dan kesejahteraan. Kita langsung saja dari Bapak Elias sebagai tokoh masyarakat, mantan Bupati Nagekio. Banyak persoalan tanah di Kabupaten Nagekio yang sudah dilalui dan bentuk penyelesaiannya sepanjang Bapak Elias berada di tengah masyarakat dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nagekio. Harmonisasi hukum adat dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Bapak Elias, mungkin bisa dijelaskan harmonisasi hukum dan hukum adat nih ya, hukum positif dalam menyelesaikan sengketa tanah itu sejauh mana ya Bapak ya? Baik, terima kasih. Sebelum saya memberi penjelasan sehubungan dengan topik yang diberikan, pertama sekali saya mengucapkan selamat Damai Natal dan bahagia Tahun Baru 1 Januari 2022 bagi seluruh umat Kristen yang ada di Kabupaten Nagekio. Semoga dengan Damai Natal membawa semangat baru untuk masyarakat Nagekio dalam menapaki atau melaksanakan pembangunan untuk tahun-tahun yang akan datang. Amin. Baik, terima kasih. Jadi topik yang diberikan kepada saya ini
Judulnya Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. Ini judul yang menarik, aktual dengan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan tanah bukan hanya di Nagekeo tapi di Nusantara ini. Tetapi saya mau mengantarkan sedikit bahwa dalam melaksanakan pembangunan ini, pemerintah, masyarakat, kita harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Khusus masalah tanah ini pasal 33 ayat 3 mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini yang perlu kita pahami bersama. Lalu dalam perjalanan implementasi dari Undang-Undang Dasar 45 itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam pasal 6-nya itu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Sehingga dalam rangka kita melaksanakan pembangunan ke depan, betul pemerintah mengakui kita punya hak milik secara adat tadi. Tetapi ada fungsi sosial. Ini yang perlu dipahami. Selain itu, untuk masyarakat ini, bahwa dalam pasal 16 UU PAA tersebut, itu ada beberapa hak. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas. Ini yang menurut saya bahwa untuk mengurangi masalah tanah yang terjadi ini, saya secara pribadi, bahkan sejak saya masih menjabat bupati, saya mendukung program Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Itu ada satu program yang Indonesia Satu Peta. Makanya sekarang di Nagekeo beberapa tahun terakhir ini Pak Asten 1 sudah dijalankan pengukuran secara detail setiap desa, kelurahan. Dengan maksud untuk mengurangi persoalan tanah ini. Yang dari tanah suku, hak ulayat secara hukum adat berdasarkan sepakatan dibagi-bagi kepada masyarakat sehingga dibuatkan sertifikat penegasan hak atas tanah. Ini yang menurut saya kita perlu dukung sehingga ke depan ini secara perlahan kita mengurangi. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan pada masyarakat, bahwa pertahanan yang turun ke lokasi itu bukan untuk menyelesaikan persoalan. Pertahanan yang turun itu hanya untuk menegaskan hak atas tanah. Sebelum pertahanan turun itu, masyarakat bersama fungsionaris adat itu harus sudah menyelesaikan persoalannya. Bagi-bagi berapa kapling dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengharapkan Nagekeo ini baru berumur 15 tahun. Nagekeo masih banyak membutuhkan lahan untuk pembangunan ke depan. Sehingga kita juga harus punya. Karena kita ketahui bersama bahwa keberhasilan suatu pembangunan itu sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sesuai topik ini, memang hukum adat sampai sekarang berdasarkan literasi yang ada nih, literatur yang ada, pemerintah tetap mengakui hak ulayat ini. Tetapi ada satu kekurangan. Beberapa tahun lalu kita masih di Ngada, pernah dibuat seminar hukum adat pertanahan. Iya. Dan itu untuk sementara ada kesimpulan awal bahwa seluruh tanah hak ulayat ini harus ada batas-batas yang jelas. Dan ada saran waktu itu harus dibuat sertifikat. Sertifikat atas tanah ulayat. Tanah ulayat. Sehingga ya contoh antara Lape dengan Dawe ini jangan ribut terus dengan sebelah ini. Itu karena hanya bilang, oh dulu nenek moyang dari sini. Tapi sekarang kalau menurut hukum positif harus diikuti dengan
pilar batas yang jelas. Iya, iya, iya. Dan saya sangat mengharapkan supaya ya ada pengertian lah, sehingga kita dapat mengurangi. Dan karena topik ini menarik juga, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Jadi kalau hanya mau pemerintah karena ada program pembangunan lalu masyarakatnya bersifat apatis, ya saya kira ya kita, ya saya sebut saja masalah waduk Lambo ini terkatung-katung. Iya, iya. Itu sabar Bapak. Nanti yang bakal kita bahas ke depan Nah, lebih spesifik lagi. ya. Ya. Lalu yang berikut tentang harmonisasi ini. Saya kira memang pemerintah selalu mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat. Tetapi harus ada komitmen bersama Bangun komitmen bersama Iya. pemerintah dan ulayat. dengan ulayat. Komitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui agenda pembangunan. Yang kedua, membangun komunikasi dan pendekatan berbasis budaya. Berbasis budaya. Dan ini selama ini saya kira sudah jalan itu. Iya, iya, iya. Dan yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Menjamin kepastian hukum bagi tanah ulayat Tanah juga ulayat itu yang tadi saya katakan. ya. Iya, iya, iya. Hasil seminar di Ngada itu bahwa tanah hak ulayat itu jangan hanya bilang, oh saya batas dari ini ke ini, tapi harus diikuti dengan sertifikat, Ya, standing legalnya tuh Ya. harus ada. harus jelas. Yang berikut bahwa ya hukum adat ini kan sifatnya masing-masing punya masyarakat hukum adat itu. Dulu zaman Orde Baru di tingkat provinsi itu sudah ada seminar hukum adat pertanah. Hasilnya bahwa seluruh hak ulayat itu diserahkan kepada pemerintah untuk menatanya. Menatanya. Ternyata dalam perjalanan waktu setiap kabupaten mulai muncul masalah-masalah baru. Dan itu perda provinsi sampai sekarang Belum tidak keluar. berjalan. Iya, iya, iya. Dan khusus kita di Nagekeo, kalau seandainya seminar beberapa tahun lalu di Ngada itu berjalan, hasil akhir itu tanah ulayat itu harus dikukuhkan dengan perda. Oke, oke, oke. Ya, saya kira untuk sementara demikian. ya. Wah. Ya, terima kasih Bapak Elias sudah memberikan sebuah gambaran awal kepada kita bagaimana bentuk harmonisasi hukum adat dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Masih panjang yang bakal kita diskusikan ke depan. Menarik yang disampaikan oleh Bapak Elias tadi mengenai sebuah bentuk hukum atau produk hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada. Ya, kita ke Bapak Immanuel Ndun, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Nagekeo. Nah, ini terkait dengan peran pemerintah dalam mengatasi sengketa pertanahan. Dan mungkin bisa menyambung dari Bapak Elias tadi, ada sebuah produk hukum yang bisa melindungi, bisa follow up dari seminar yang pernah dilakukan. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak Im, peran pemerintah dalam mengatasi sengketa pertanahan? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Elias. Selamat pagi Bapak Rifai. Dan untuk seluruh pendengar Ya. suara radio suara Nagekeo yang saya hormati dan saya cintai. Salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, karena saya mewakili pemerintah daerah, maka saya harus katakan bahwa salah satu tugas pokok yang terutama bagi pemerintah itu adalah menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Yang dampak dari itu adalah harus bermuara kepada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Itu tugas pokok pemerintah. Nah, karena tugas pokok pemerintah adalah menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban, maka tentunya harus kita punya instrumen-instrumen yang menjadi alat bantu untuk menciptakan keteraturan. Nah, alat bantu kita itu adalah tentunya pertama hukum positif. Hukum positif. Ya. Dalam kaitan dengan konteks tanah tentunya kita punya hukum
perdata dan pidana. Mm. Kemudian alat bantu yang berikut itu yang kita sebut dengan hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis, tapi diakui oleh masyarakat adat. Diakui oleh masyarakat adat. Nilai-nilainya ini dia akan menjadi ukuran tentang kebenaran. Hal lain yang menjadi ukuran kebenaran juga ya, hukum keagamaan. Jadi Ya. hukum keagamaan ini juga membuat orang kalau beriman yang baik, dia mencintai sesama, dia akan sendiri menjauhkan diri dari konflik. Ya. Nah, tiga instrumen ini dia akan menjadi alat bantu untuk bisa menjaga, memelihara ketentraman dan ketertiban. Kalau kita berbicara tentang sengketa, kita paham bersama bahwa jumlah orang masyarakat Indonesia sekitar 75% itu petani. Iya, iya. Dan kalaupun bukan petani, masyarakat biasa pun dia sangat butuh tanah karena untuk tinggal. Iya. Seluruh aktivitas di atas tanah. Karena itu semua orang membutuhkan tanah dengan jumlah yang tidak pernah bertambah, tapi jumlah orang terus bertambah. Populasi bertambah. Populasi tidak, terus bertambah. Tidak sebanding dengan tanah. Tidak sebanding dengan tanah. Iya, iya. Karena itu pada titik tertentu mau tidak mau akan terjadi gesekan. Yang bisa katakan konflik, kita bisa katakan sengketa. Nah, kalau terjadi hal ini, tugas pemerintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban atau mencegah konflik, menjaga sengketa agar dia tidak mengarah kepada benturan sosial yang bisa berakibat pada pendekatan fisik. Maka tiga instrumen tadi harus kita gunakan. Kalau kita berbicara tentang sengketa tanah, sudah terjadi gesekan sosial, maka kita lihat biasanya kalau di desa masyarakat itu masyarakat homogen. Kalau masyarakat homogen, penyelesaian yang paling cepat dan efektif itu adalah hukum adat. Iya, iya. Kalau hukum adat. Nah, hukum adat ini kita lihat juga dengan atribut adatnya. Kalau orang berbicara tentang tanah ulayat, kita mulai dulu kalau dia katakan ini tanah saya, alat pembenar untuk dia mengatakan tanah saya itu apa? Kita lihat dulu hukum adat setempat. Kalau tanah itu dia dapat dari tanah suku, kita lihat lagi atribut sukunya, apakah dia punya rumah adat atau tidak, dia punya PO atau tidak, ada upacara adat yang terus disegarkan setiap tahun untuk masyarakat mengakui bahwa adat di tempat itu sudah masih berlaku. Jadi sejarahnya yang perlu Ya. diluruskan ya. Kalau orang sudah tidak laksanakan ritual adat lagi itu, berarti mungkin masyarakat itu sudah heterogen. Atau masyarakat itu sudah membaur dari seluruh suku. Karena itu berarti dia namanya tempat itu kelurahan. Nah, jadi itu ada dalam ilmu pemerintahan. Berarti ada kategori-kategorinya ya. Ada kategori. Jadi biasanya kalau di kota-kota yang masyarakatnya sudah heterogen, dia lebih dominan menggunakan hukum positif. Di masyarakat yang masih homogen atau masih pegang kuat adat istiadat, nah dia gunakan pendekatan hukum adat itu. Iya, iya. Nah, tapi kalau dua hukum ini tidak dimanfaatkan secara baik, maka akan berlaku satu hukum lagi Pak Yanto, namanya hukum rimba. Pertarungan bebas antara Iya, iya, siapa iya. yang kuat dia yang menang. Iya, Tapi iya. pemerintah tidak pernah menghendaki yang demikian. Pemerintah tidak menghendaki demikian. Karena itu adanya aturan itu untuk menciptakan keteraturan. Dan aturan itu nanti ketika aturan sudah ada, sudah pasti dikawal oleh Pak Rifai dan teman-teman. Iya, iya. Dikawal oleh Pak Rifai dan teman-teman. Nah, karena itu kita berharap bahwa ketika kita berbicara harus ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat ulayat maupun masyarakat pada umumnya. Ketika kita menginginkan sebuah kebenaran atau kita mengklaim sesuatu dan kita ingin ada kebenaran hukum di sana, apakah itu hukum positif atau dia hukum adat, Iya. kita harus paham keterkaitan dengan aspek hukum seperti apa. Nah, jadi kalau tanah itu ulayat, sudah pasti kita berbicaranya hukum adat, ya alasannya tadi. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kepemilikan hukum positif, minimal undang-undang sudah ada, tapi yang pasti bahwa dia harus bersertifikat. Dan Iya, pemerintah saat ini untuk meminimalisir itu, pemberdayaan hukum terus dilaksanakan, tapi juga pemerintah secara ada upaya-upaya akselerasi percepatan untuk semua tanah sebagaimana Bapak Elias katakan tadi harus Harus bersertifikat. disertifikasi. Jadi kita
pendekatan pemerintahan lewat Prona, lewat Prona bersama pertanahan, tapi juga kita upayakan supaya seluruh proses jual beli itu akan diakhiri dengan pensertifikatan, sehingga semakin banyak tanah statusnya jelas, maka semakin meminimalisir sengketa. Banyak masalah tanah di Nagekeo ini timbul juga karena suku tetap mempertahankan eksistensinya dengan tanah suku. Lalu karena tanah suku itu semua orang bebas mengklaim boleh beraktivitas, dia boleh aktivitas. Tapi kalau ketika dia tidak beraktivitas lagi, berarti tidak menjadi kewenangan dia untuk menggunakan tanah itu. Siapa lagi yang beraktivitas? Tapi nilai-nilai dan batasan-batasannya dalam tanda petik belum secara adat dalam kondisi tertentu dia sedikit longgar sehingga kemudian terjadi perebutan di sini dan kemudian menimbulkan konflik. Karena itu memang untuk tokoh-tokoh adat, para stakeholder di bidang kewilayatan juga harus bisa mengatur dan menata ini secara adat. Dan kalau adat itu dirasa bahwa sudah longgar, ya sudah masuk hukum positif. Berarti jadi ada ditata dan disertifikat sehingga memberi kepastian, dan kepastian hukum ini adalah alat dan cara untuk mencegah konflik. pada dasarnya pemerintah siap memediasi. Sangat siap, karena itu pekerjaan pemerintah. Sangat siap. Entah bicara tentang hukum adat, pemerintah siap hadir di situ juga. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak L. Sebuah gambaran di awal perbincangan kita tadi bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi sengketa pertanahan, dan tentunya tadi ada sudah beberapa hal mengenai produk hukum, dan kita langsung kalau bicara tentang hukum nah ini sudah pastinya bicara dengan pihak yang berkompeten di situ. Bapak Inspektur 1 Bapak Rifai, Kasat Reskrim di Polres Nagekeo. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebuah tema khusus ya yang nanti disampaikan oleh Bapak Rifai. Bagaimana Bapak perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah? Kalau kita lihat tadi ada produk hukum positif, ada produk hukum adat. Nah, sejauh ini bagaimana misalkan ada masalah-masalah seperti sengketa tanah, penyelesaian terhadap hukum positif dan hukum adat ini seperti apa Bapak di Polres Nagekeo? Baik, terima kasih. Saya menyapa lagi untuk seluruh pendengar suara Nagekeo yang kami hormati dan kami banggakan. Di dalam hari ini, kegiatan hari ini, saya cukup senang sekali bisa hadir bersama Bapak Ilyas, Pak Immanuel Ndun yang dari pemerintah dan dari adat istiadat kita di Kabupaten Nagekeo ini. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang paling penting di masalah judul yang saya dapat ini. Tema yang saya dapatkan untuk dibicarakan pada hari ini cukup baik sekali, adalah perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah. Tadi sudah dibuka secara adat istiadat lembaga adatnya, dan juga tadi peran pemerintah juga sudah disampaikan tadi itu, karena kata kuncinya itu. Kata kuncinya itu karena sudah dari sejak tahun 60 kita punya tata aturan perundang-undangan yang jelas di hal berkaitan dengan masalah tanah. Berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tadi nomor 5 tahun 60 ini, pada prinsip utama bahwa perlindungan itu sudah ada dasar hukum yang jelas itu. Seharusnya hari ini kita tidak ada lagi yang dipersoalkan kepemilikan hak itu yang tadi ada beberapa hak pakai, hak guna, hak usaha, hak ini kelola, termasuk hak milik tadi yang pada pokoknya. Pada prinsip utama masyarakat adat ulayat harus terdata dan terdaftar tanahnya. Ya, terdata dan terdaftar. Itu yang paling pokok itu. Makanya disebut pokok-pokok agraria. Kalau tidak dibatasi datanya, daftarnya, pendaftarannya, ya tidak tahu si A sama si B tadi batas-batasnya di mana. Itu tujuannya adalah pendataan dan pendaftaran. Kata kunci itu. Untuk itu, kalau ada satu pelaporan yang berkaitan dugaan haknya diambil alih, diguna, dipaksa, diambil alih, dirampas, lebih-lebih ke penyerobotan, ada dua di saya, di pihak kepolisian, di penyidik, masalah penyerobotan tanah dan penggunaan hak atas tanah
tanpa izin. Iya, iya. Itu diatur di dalam undang-undang namanya pelanggaran sama kejahatan. Di kategori untuk pelanggaran ada di Undang-Undang Pokok Agrarianya pasal 52-nya. Terus di Perpu 51 tahun 60 ada disebut penyerobotan tanah. Ini saya sebutkan dasar hukumnya. Tentang penguasaan tanah, merampas hak miliknya, itu diatur di Undang-Undang Kitab Hukum Pidana KUHP di pasal 385 KUHP, ada 7 ayat di sana. Itulah yang harus ditegaskan. Tapi harus yang punya hak milik itu, yang di pasal 385 itu. Kalau di 2 tadi itu ada sengketa tadi, apakah ini perdata atau masih administratif, di 2 hal tadi, di Perpu 51 sama di Undang-Undang Pokok Agrarianya. Tapi untuk kejahatannya saya tegaskan di 385 KUHP itu adalah kejahatan. Itu yang melindungi bagi pemilik hak ketika haknya itu diambil alih, dirampas, digunakan oleh orang lain tanpa memiliki hak atas tanah tersebut. Itu penegasan saya dari awal, sehingga nanti kita ke depan saya jelaskan lebih baik lagi supaya masyarakat lebih paham betul kaitan hukum positif sama hukum adat tadi itu. Saya ingin tegaskan, kalau tanah itu sudah terdata, terdaftar dan diukur dan dibatasin, itu pasti pemerintah sudah berperan betul. Maka kantor Badan Pertanahan harus jelas mensosialisasikan tugas dan tanggung jawabnya itu, bahwa harus mendata tanah itu. Tidak ada lagi hari ini data tanah itu tidak terdata. GS itu harus ada gambar situasi tanah itu seharusnya. Makanya hak wilayah, kalau sebut wilayah A, B, C, D itu harus ada datanya di mereka. Karena itu tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintah yang hadir untuk mengukur, mendaftarkan tanah masyarakat. Jadi untuk sementara ini Gitu. penegakan hukum itu hanya merujuk landasan di hukum positif tadi ya Bapak? Ya, itu jelas sekali di tugas kami sebagai penyidik. Bagi haknya dirampas, digunakan, dimiliki, dikuasai oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah itu, ya di hukum positif 385 KUHP itu. Yang masih perlu dibenahi adalah produk hukum adat Iya. yang perlu dilaksanakan. Sebenarnya hukum adat itu berlaku ketika adat itu dipersoalkan sesama adatnya. Tapi sekarang kalau masalah tanah, ya kembali kepada hukum positif. Karena pada prinsip utamanya tidak ada lagi tanah yang tidak terdata dan terdaftar seharusnya. Tahun 60 ya, ini sudah tahun 2022 nih, besok lusa nih, 10 hari lagi. Kenapa harus kita persoalkan batas wilayah, batas desa, batas ulayat, segala macam? Apa perannya pemerintah kalau di situ, kalau tidak terdata, terdaftar? Buku besarnya di pertanahan itu di mana? Ini yang saya mau tanya juga dulu nanti, sehingga pada saat orang mau melapor itu, masyarakat yang memiliki tanah itu harus terdata, terdaftar dulu gitu. Punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan itu bisa menjadi satu rujukan ya untuk penyelesaian segala sengketa yang ada di sini ya Pak. Yang kami Arifai. tanya itu yang pertama, di kami di penyidik itu, kalau Anda mau melapor bahwa hak atas tanahmu digunakan, dipakai, dikuasai oleh orang lain, apa haknya gitu? Alat bukti ya. Haknya itu, penggunaan haknya apa gitu? Haknya itu apa? Oke deh. Ya, haknya banyak tadi, hak guna pakai, hak guna usaha, hak milik, segala macam hak tadi yang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu. Itu paling penting, karena itu pemerintah mendata dan memberikan hak itu kepada masing-masing pemiliknya gitu. Oke. Kita kunci dari Bapak Rifai tadi, pendataan untuk menjadi sebuah kekuatan di hukum adat ya. Salah satu upaya untuk mencegah konflik dan juga penanganan penyelesaian konflik atas tanah. Kita juga mengundang Bapak Camat Aisesa di jalur Zoom ya, karena menyangkut dengan penyelesaian sengketa di mana saat ini yang tengah viral ya Bapak, itu di Waduk Lambo. Dan Camat Aisesa, Bapak Yakobus Laga Kota juga pernah terjun di sana, dan beberapa waktu yang lalu ada beberapa penyelesaian masalah sengketa ulayat. Kita ingin lebih jauh tahu sih bentuk penyelesaian yang dilakukan itu seperti apa. Kita masih terus menghubungi Bapak Yakobus Laga Kota, Camat Aisesa di jalur Zoom. Mungkin bisa bergabung ya bersama dengan kita. Sambil kita menunggu koneksi kita dengan Bapak Yakobus Laga Kota, saya kembali dulu ke Bapak Elias Jo, seorang tokoh masyarakat dan mantan Bupati Kabupaten Nagekeo. Penyelesaian yang pasti sudah pernah dilakukan, bagaimana harmonisasi hukum adat dan hukum positif.
Bapak Ilyas, kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Bapak Rifai tadi. Bagaimana sebuah produk hukum adat. Nah, sejauh ini Bapak dari tokoh masyarakat melihat ya ke ulayat kita di Kabupaten Nagekeo seperti apa Bapak produk hukum ulayat ini? Baik, terima kasih. Jadi saya kira kita semua masyarakat Kabupaten Nagekeo, para pejabat, masyarakat biasa masih ingat dalam kita punya benak ini. Hukum adat dengan hukum positif ini untuk Nagekeo yang sudah berlaku di daerah irigasi Mbai ini. Mbai kiri dan Mbai kanan ini. Dulu sudah ada kesepakatan 3 suku besar itu berdasarkan hukum adat. Dawe, Lape, Nataia menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Ngada waktu itu. Iya, iya. Dalam perjalanan berdasarkan penyerahan hak ini, hukum positif mulai masuk. Pemerintah bagi-bagilah kepada para petani yang ada di Nagekeo ini sekarang ini. Lalu mulai dengan tahun waktu saya penjabat bupati 2007-2008 diikuti dengan penegasan hak atas tanah. Penegakan hak atas Sehingga saya mau tanah. katakan daerah irigasi Mbai itu lebih baik kanan itu. Ya sekarang tidak ada persoalan karena sudah Bersertifikat. bersertifikat semua. Hanya dengan sertifikat hak pakai dan ada catatan. Ya. Karena ini tanah berdasarkan tanah negara, ya tanah adat tadi sudah diserahkan kepada pemerintah, pemerintah mengaturnya, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Dan itu ada catatan di sertifikat hak pakai itu. Nah, waktu saya masih bupati bertanya kenapa kami tidak dapat hak milik. Ya, ini kan you kan dapat cuma-cuma dari negara ini. Kasih kau hak pakai sepanjang kau masih kelola terus aman. Kalau kau sudah capek kerja sawah, kasih kembali ke pemerintah, pemerintah mengatur kepada orang lain. Seperti itu. Ya. Itu yang saya kira daerah irigasi Mbai sudah jelas. Itu perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif kita. Iya, iya. Dan sampai dan saat ini juga fungsionaris 3 fungsionaris ini Dawe, Lape, Nataia tetap komit untuk yang namanya daerah irigasi. Iya. Artinya tuh sudah pernah dibuat ya Bapak Ilyas ya? Sudah. Sudah dibuat. Artinya mungkin bisa kembali itu menjadi sebuah apa ya referensi Ya. di mana sudah pernah dibuat dan ini ada sebuah hasilnya di Mbai kanan seperti gitu. Nah, fenomena Bapak itu di tahun 70-an tahun 80-an ya Bapak terkait dengan itu. Tapi dalam perjalanan kita ini masih sering kali terjadi hal-hal seperti itu. Itu kira-kira fenomenanya seperti apa ya Bapak? Jadi begini, ini sudah berulang kali saya sampaikan, ada pemahaman yang keliru antara masyarakat adat ini dengan pemerintah. Kalau menurut regulasi yang berlaku, tanah ulayat sudah diserahkan ke pemerintah, apakah serah hibah murni ataukah ada ganti rugi, tetapi kalau sudah ada perbuatan hukum, pengalihan hak dari suku ke pemerintah, sebetulnya itu sudah dengan suku itu sudah terlepas. Iya, iya. Ini menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah mau atur bagaimana, ya itu kan sudah kewenangan pada Di pemerintah. pemerintah ya, karena sudah diserahkan. Nah, selama ini nih, meskipun sudah diserahkan ke pemerintah, mereka lihat karena pemerintah sebenarnya ada aktivitas, gugat lagi pemerintah. Ini yang sampai sekarang ini kita jadi bingung juga ini. Tapi ada aturan yang mengikat itu Bapak, dasar gugatan atau mungkin dasar untuk kita bisa apa ya, kita membantah gitu tanda kutip. Sebetulnya kita juga bisa membantah. Hanya kalau sudah masuk ke jalur hukum ini, kita juga terbatas dengan waktu dan sebagainya. Oke. Sehingga tadi saya dan Pak Akasat ini, kami diskusi kecil-kecilan di ruang sekretaris tadi. Nah, dan itu sudah diserahkan, tapi ada pihak lain lagi yang mulai Oke. Ya. nompleng di sini ini Ya. yang susah. Kita masih berusaha juga ya Bapak Ilyas, ditahan dulu karena kita lagi berusaha menghubungi Bapak Camat Aisesa di jalur Zoom. Bapak Yakobus mungkin sudah bisa mendengarkan suara kita di studio, Bapak Camat Aisesa. Ya.
Kita kepingin juga Lebih mengetahui. siapa? Selamat pagi. Ya selamat pagi Sudah. Bapak Yakobus. Ya ya. Walaupun masuk Selamat pagi. sudah Selamat bertemu, Pak. tidak dari awal tadi. Ya terima kasih Bapak Yakobus. Bapak Yakobus, praktek penyelesaian sengketa tanah ulayat ya. Yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada kita di sini. Mungkin dari tadi sudah sedikit mendengar bagaimana dari Bapak Ilyas Jo, Bapak Rifai dan juga Bapak Immanuel Dun tentang peran pemerintah maupun perlindungan hukum, harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Nah, kita kepingin tahu lebih jauh nih ya Bapak, praktek penyelesaian Oke, sengketa Pak. tanah ulayat yang Ya. mungkin pernah Bapak lakukan, apalagi beberapa waktu yang lalu ini di wilayah administrasi Bapak ada sengketa Ya. tanah yang Oke. terjadi. Prakteknya seperti apa Bapak Camat? Ya, Ya. praktek penyelesaian yang normatif secara hukum itu seharusnya melalui jalur pengadilan. Tetapi yang selama ini kita pakai yaitu jalur mediasi melalui pendekatan budaya dengan nuansa yang sangat-sangat kekeluargaan, persaudaraan, mendasari pada ikatan-ikatan genealogis, sosial, komunitas sosial. Itu yang dipakai selama ini. Dan dalam praktek baru-baru, tentunya yang paling penting kita selaku mediator yang memediasi pihak-pihak yang bersengketa, pihak-pihak yang berbeda pandangan soal objek tanah hak ulayat ini, lebih rendah hati, lebih terbuka, dan juga yang paling penting ada hubungan interpersonal dengan para pihak. Nah, itu psikologi batin yang sungguh-sungguh mengikat kita dengan mereka. Kalau tanpa itu juga menjadi kesulitan, apalagi kita tidak mengenal karakteristik budaya, karakteristik sosial yang sangat internal di antara para pihak yang bertikai. Iya. Dan pada kesempatan terakhir selama 2 bulan saya jadi camat di sini, ada 2 persoalan besar yang saya selesaikan, tentu dengan pendekatan budaya dari ke hati, tetapi yang lebih mengemuka buat saya, yang lebih saya kedepankan, hubungan interpersonal antara saya dan mereka ini sangat dekat. Sehingga mungkin bukan karena mereka takut, tetapi lebih pada perspektif pandangannya bahwa wah dengan camat ini kita sangat dekat, kita mau terus bertikai juga kita tidak enak. Dan itu yang saya rasakan sendiri ketika masalah waduk Lambo saya fasilitasi 2-3 kali di sini dan kita langsung ke lapangan dengan berbagai upaya ya persuasif yang sangat-sangat bernuansa kakak adik saudara, ikatan genealogis antara mereka yang kita runut kembali ke belakang sampai ke depan peristiwa itu terjadi. Selama ini praktiknya kayak gitu. Dan cukup ampuh buat saya dan itu sampai sekarang juga teduh. Saya kira begitu sementara Pak ya. Ya, cukup ampuh. Artinya untuk sementara yang dilakukan oleh Bapak Camat ini tidak terlalu dibenturkan dengan aturan positif, tapi lebih ke interpersonal yang Bapak gunakan ya Bapak. Ya betul. Pendekatan hukum positif saya abaikan betul. Terus tapi yang paling penting Pak buat kita untuk menyelesaikan suatu persoalan, ada kedekatan interpersonal antara para pihak dengan kita sendiri. Iya. Pak Yakobus, mungkin sambungan audio kita terputus. Ya ini nanti kita berusaha kembali dulu dengan Pak Yakobus di jalur Zoom. Pak Yakobus masih terhubung di jalur Zoom? Bisa dengar suara kita? Halo? Ya mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi dengan Bapak Yakobus. Tadi setidaknya kita sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Camat SSA tadi, bagaimana penyelesaian beberapa kasus ya. Maaf saya bilang sengketa tanah terkait juga dengan pembangunan di Waduk Lambo. Pendekatan interpersonal yang dilakukan bukan mengabaikan hukum positif, tapi metode yang digunakan adalah pendekatan personal. Saya ke Bapak Immanuel.
Bapak Immanuel Ndun, apakah peran pemerintah Bapak ya? Tunggu ada masalah baru hadir. Atau seperti apa Bapak ya? Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi pekerjaan pemerintah itu dalam mengatasi persoalan ada yang namanya preventif dan ada yang namanya represif. Represif itu yang sudah terjadi dan kita atasi. Iya. Tapi yang paling utama itu adalah preventif. Preventif ini artinya begini. Orang itu ribut karena dia lapar. Jadi setiap kali kita bekerja di sektor pertanian ini sebetulnya, nah nanti Pak Yanto, kita lihat nanti kita ada istilah keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Nah, jadi ini kalau di istilah militer, kalau keamanan itu sebetulnya teman-teman TNI, dia menjaga serangan dari luar. Ketertiban itu teman-teman di Polri kan, keributan di dalam satu negara itu kewenangan mereka. Tapi ketentraman itu pemerintah ini. Orang itu tidak aman, dia tidak tentram. Orang itu lapar, dia tidak tentram. Dia terganggu, dia tidak punya pekerjaan, dia miskin, dia tidak tentram. Jadi pekerjaan pemerintah itu semua. Nah, ketika pemerintah memprogramkan pertanian, peternakan, KPU-an, kesehatan, seluruh pekerjaan itu pencegahan supaya orang itu merasa tentram dan dia tidak ribut. Jadi ketika kadang-kadang orang melihat ada satu tindakan represif sudah berkelahi baru itu orang berpikir bahwa selama ini pemerintah tidur, padahal pekerjaan pencegahan itu seluruh program perencanaan yang kita masuk dalam visi misi, lalu dia ada dalam program dan kegiatan itu seluruh program pencegahan dan itu dilakukan setiap saat. Hanya kebanyakan orang melihat ini ributnya, lalu kenapa terlambat? Karena kita dari sekian juta orang, kita tidak pernah tahu, aparat pemerintah tidak pernah tahu niat dalam hati setiap orang. Jadi kadang ada tiba-tiba dia muncul ke permukaan, sebetulnya harusnya ribuan, tapi karena hanya satu saja. Karena apa? Karena tindakan-tindakan perencanaan untuk pencegahan sudah dilakukan secara terencana. Jadi bukan ribut baru datang, itu sudah pencegahan. Tapi kalau ada yang bahwa muncul terencana dalam hati lalu kita tidak tahu, saya rasa itu manusiawi. Ya Pak Immanuel Ndun, hal yang juga tadi sempat disampaikan Bapak Ilyas juga dengan Bapak Rifai tentang sebuah produk hukum yang bisa menjadi sebuah benteng atau juga menjadi sebuah filter dalam dalam sengketa tanah. Nah, apakah memungkinkan Bapak ya sebuah produk hukum adat nih ya itu diterbitkan oleh pemerintah atau sebuah produk dari pemerintah yang bisa melindungi, mengakomodasi atau ya melindungi lah para ulayat di sini? Baik. Jadi ada aturan adat yang dia berlaku lokal. Itu kalau ada yang melanggar, sanksinya sanksi adat, misalnya potong kerbau ya. Jadi aturan adat itu juga, hukum adat itu juga alat untuk mengatur ketertiban, menertibkan masyarakat, tapi masyarakat adatnya yang mengakui itu. Jadi kalaupun tidak harus dipositifkan, ketika satu komunitas adat seluruhnya mengakui adat itu dan mereka patuh pada itu, maka hukum adat itu juga dia jadi alat yang menertibkan. Hanya dia tidak tertulis. Jadi kalau istilah hukum adalah konvensi. Kalau di Inggris itu dia sangat akui itu untuk negara juga. Nah, jadi dia tidak tertulis. Tapi masalahnya dia akan tidak diterima kalau masyarakat itu heterogen. Misalnya kita di Mbai, Bapak dari Benado, saya dari Rote, Bapak dari Sumbawa, Bapak Ilyas di sini. Kita di adat yang berbeda-beda. Kalau begitu beda-beda, berarti kita jangan pakai adat lokal, tidak bisa dipaksakan untuk itu. Tapi kita pakai hukum nasional yang memayungi semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kalau masyarakat heterogen, itu yang saya katakan tadi, dia harus gunakan hukum positif. Tapi kalau masyarakat itu satu komunitas adat yang sama-sama masih mengakui adat itu, maka dia bisa menjadi alat untuk menertibkan orang. Karena sanksi adatnya menunggu dia kalau dia buat pelanggaran. Asal semua orang mengakui itu. Mungkin saja persoalannya adalah bagaimana kembali mau
mencari sebuah nilai sejarah yang dijadikan sebagai landasan di dalam hukum adat itu. Ya, karena melihat kembali tadi apa yang disampaikan Bapak Immanuel Ndun, sejarah dari sebuah wilayah itu bisa menjadi sebuah payung terhadap hukum adat. Baik, jadi saya kasih gambaran sedikit. Jadi ini juga terkait dengan kita paham dulu aspek histori ya. Aspek historisnya yang Dulu zaman kerajaan-kerajaan, satu kerajaan raja itu pemilik seluruh kerajaan itu. Seluruh orang itu bayar upeti kepada raja. Kenapa? Karena dianggap raja itu pemilik seluruh wilayah itu. Nah, tapi saat kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, Pak Yanto, seluruh tanah wilayah Indonesia itu diambil alih kekuasaannya oleh Belanda. Nah, diambil alih kekuasaannya oleh Belanda. Jadi kemudian kita dipaksa untuk nama culture stelsel, jadi kerja paksa. Karena dianggap tanah sudah ambil, Belanda sudah ambil, ini tanah Belanda, kamu kerja jadi rodi. Ya, Jepang Romusa di sini. Hasilnya kasih saya mau kasih kembali kamu 10%, 5% itu urusan pemilik tanah. Setelah kemerdekaan, karena kita sudah menang perang, TNI sudah menang perang, maka seluruh rampasan Belanda itu dinasionalisasikan. Kalau dinasionalisasikan, maka diambil dari Belanda dan merupakan milik pemerintah Republik Indonesia. Nah, karena itu dalam pasal 33 itu ditegaskan, tanah, air dan seluruh kekayaan itu milik negara. Kenapa? Ketika dia ambil dari Belanda, menang perang, hasil menang perang, dinasionalisasikan. Nah, baru dia buat lagi undang-undang mengakui juga hak ulayat. Tapi undang-undang itu adalah undang-undang yang hierarkinya di bawah undang-undang dasar. Itu artinya ada saat tertentu kebutuhan untuk undang-undang dasar, tanah, air, seluruh kekayaannya diambil oleh negara. Pasal 33 dia pakai. Nah, karena itu tanah ulayat juga ketika diakui dari histori bahwa nasionalisasikan itu milik negara, lalu negara mengakui untuk memberi ruang kepada masyarakat ulayat. Jadi negara memberi ruang, negara mengakui. Karena itu sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 kalau saya tidak salah, itu sudah sangat jelas. Untuk kepentingan strategis negara, pasal ini bisa digunakan. Tapi tidak boleh merugikan masyarakat. Yang diberikan dalam bentuk ganti untung. Tidak merugikan masyarakat. Tidak boleh merugikan negara, masyarakat dan ganti rugi. Nah, konteks apakah kita bisa positifkan ini Pak Yanto. Jadi begini, seluruh produk hukum, regulation itu artinya ada begini, dalam konteks otonomi daerah, aspirasi masyarakat dia merupakan bahan baku untuk terjadinya sebuah produk hukum. Nah, jadi waktu seorang bupati sebelum dia jadi bupati dia keliling seluruhnya. Dia kampanyekan dia punya keinginan. Kalau dia terpilih berarti yang dia omong itu diterima oleh masyarakat. Kalau begitu bupati tuangkan dalam satu produk yang namanya RPJMD. RPJMD. RPJMD itu adalah apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Nah, di dalam 5 tahun itu ada aspirasi yang menginginkan sesuatu, sesuatu itu sudah tertuang di situ. Tapi dalam perjalanan juga bisa berkembang. Dalam perjalanan dia bisa temukan aspirasi. Aspirasi itu dia bawa masuk satu ruang di dewan itu. Nah, itu sama dengan tangki untuk memasak. Jadi bumbunya kita masuk di aspirasi. Dia lahirin produk hukum yang namanya perda. Tapi perda itu bukan produk pemerintah. Pungutan daripada aspirasi masyarakat hanya diremuk bersama antara eksekutif dan legislatif menghasilkan perda. Jadi perda itu dalam konteks otonomi itu adalah keinginan masyarakat dirubah menjadi satu produk hukum. Hukum itu mengatur kembali. Jadi hukum yang dilahirkan atau perda itu lahirkan itu berisi keinginan masyarakat yang dipakai kembali menjadi aturan untuk menertibkan ke mereka. Jadi mereka yang menginginkan ketertiban itu. Kita sederhanakan ya Pak El. Perda ini bukan produk hukum melindungi pemerintah, tapi melindungi seluruh masyarakat. Oke. Nah, saya ke Pak Rifai.
Pak Rifai, berbagai penanganan kasus terkait sengketa, satu hal yang menarik juga tadi Bapak Rifai katakan, kita menyuruh mereka pulang ketika dasar atau histori ya yang dibawa itu tidak menjadi sebuah kekuatan untuk menyelesaikan gitu. Nah, artinya ketika tidak memiliki kekuatan-kekuatan dari hukum adat gitu, mereka tidak bisa melanjutkan ya proses hukum ke depan. Atau harus mengkaji ulang lagi. Baik, terima kasih Pak Yanto. Pertanyaan bagus sekali. Baik. Untuk yang kita tangani di pihak kepolisian, di penyidikan itu tentang perlindungan hukum bagi hak atas tanah ini adalah hak-haknya mereka yang diduga dirampas oleh orang lain gitu, yang bukan sebagai pemiliknya. Maka menjadi dasar adalah di undang-undang tadi di pokok agraria itu ada beberapa hak kepada masyarakat yang diperolehnya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik juga termasuk hak adatnya tadi itu. Kalau memang contoh ini kan ada dua persoalan ini. Kalau persoalan masalah adat, kami akan klasifikasikan, oh ini harus diselesaikan ke adat. Maka solusi itu kami memberikan kepada masyarakat yang melapor. Ini sengketa hak adat ulayat. Betul masalah tanah, tapi tanah antara ulayat, antara adat. Maka harus disarankan, diberikan solusi untuk dikembalikan penyelesaian secara adat, secara ulayat. Tidak diintervensi, tidak boleh terintervensi para pihak itu. Tapi kalau haknya dia pada saat dia melaporkan, masyarakat melaporkan bahwa dirampas, digunakan sepihak oleh orang lain yang bukan pemilik hak, maka diatur di dalam hukum pidana tadi itu, KUHP tadi. Itu dasarnya adalah yang sudah memiliki surat bersertifikat atas kepemilikannya. Kepemilikan tadi ada beberapa, hak milik itu ada sendiri, hak pakai ada sendiri, hak guna ada pakai sendiri, ada beberapa jenis hak lah yang dia peroleh, yang dikeluarkan oleh pemerintah ya kepada yang bersangkutan untuk menguasai dan mengelola atas hak atas tanah itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Rifai. Kita coba dulu untuk menghubungi Bapak Camat Aisesa di jalur Zoom. Pak Camat masih bersama dengan kita di sini Bapak? Ya, kita semakin mendekati di penghujung acara kita juga. Pak Camat, tadi satu pendekatan yang dilakukan oleh Bapak lebih ke interpersonal gitu ya Bapak. Apakah pendekatan yang Bapak lakukan juga ada hal yang Bapak juga gali terkait dengan hukum-hukum adat yang berlaku di ulayat tersebut yang mungkin bisa jadi diformulasikan ke dalam produk hukum positif dari pemerintah daerah Bapak? Ya, oke Pak. Jadi hak ulayat dia punya perbatasan ini kan tidak jelas nih Pak. Hanya batas dengan kali, dengan kayu, pohon dan sebagainya. Kalau dalam hukum positif dia ngatur, dia sudah jelas batas pakai pilar. Nah, pendekatan ini kita lakukan sampai ke tingkat bawah, door to door, dari rumah ke rumah dengan semua pihak yang bertikai. Tentu pendekatannya harus continue dari waktu ke waktu, dari hari ke hari berkelanjutan, sehingga bisa mempersempit ruang gerak interaksi mereka dengan pihak lain yang tidak berkompeten dengan sengketa yang terjadi. Dengan demikian para pihak hanya melihat mediator ini sebagai sentral komunikasi, dengan ini mempersempit ruang gerak persoalan-persoalan terjadi. Nah, di sana kita juga menggali kebiasaan adat istiadat, sumber-sumber adat yang bisa mereka pakai dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi, yang juga bisa diadopsi ke dalam urusan hukum formal lewat pemerintah daerah, misalnya lewat perda dan sebagainya. Itu kita gali total sehingga ada sinkronisasi, ada sumber-sumber hukum adat yang ada di bawah sering kebiasaan mereka lakukan dengan norma-norma dalam hukum positif. Begitu Pak. Ya, artinya sejauh ini Bapak dalam penanganan kita coba lebih ke hal konkret ya, yang saat ini terkait dengan di Waduk Lambo, artinya kondusif ya Bapak ya untuk sementara saat ini ke depan. Ya, untuk sementara dia kondusif Pak. Tentu kita pemerintah dengan petunjuk dari pimpinan daerah, Bapak Bupati dan semua pihak di pemerintah daerah,
kita lakukan di bawah berdasarkan instruksi bupati. Kita kondusif saat ini, sementara kondusif. Oke, terima Tentu kasih. lagi ada beberapa hal kecil yang juga minggu depan bisa diselesaikan secara internal di atas. Oke. Terima kasih Bapak Yakobus. Tentunya harapan kita bersama semua menuju ke kesejahteraan kabupaten kita di sini, kepada masyarakat juga ya pada umumnya. Nah, sahabat Suara GKIO, kita di penghujung acara kita kali ini tadi sempat disinggung oleh Bapak Yakobus Lagakota, Camat Aisesa. Waduk Lambu hanya salah satu dari sekian banyak tanah ulayat yang butuh perhatian di Kabupaten Nagekio, dan kita tidak tahu ke depan program pembangunan yang akan dilakukan apakah juga masih belum bisa menyelesaikan persoalan ulayat di sini. Nah, kita nanti juga akan terus mengikutinya ya Bapak ya, dan itu kita butuh closing statement nih dari Bapak Elias Jo, tokoh masyarakat yang boleh dibilang sangat dekat sekali dengan berbagai ulayat di Kabupaten Nagekio. Di ujung acara kita ini Bapak, yang mau Bapak sampaikan seperti apa biar tanah ini menjadi sebuah fondasi yang paling dasar untuk kesejahteraan kita di Kabupaten Nagekio. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, untuk kemajuan kita bersama ini, saya kira masyarakat hukum adat bersama pemerintah kita bergandengan tangan. Karena memang sampai sekarang produk hukum belum ada, tapi hukum adat itu sendiri diakui oleh pemerintah. Dan saya senang sekali karena terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan itu hak-hak masyarakat tidak pernah terlewatkan, diatur dalam Penpres ini. Nah, salah satu poin bahwa kalau apabila masyarakat tetap tidak mau terima program ini, tempuhlah lewat jalur hukum, yaitu gugatlah bupati gubernur di PT UN. Iya. Karena salah satu produk hukum yang dibuat khusus dengan Waduk Lambu itu adalah penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh gubernur NTT. Iya, artinya produk hukum ini dikeluarkan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat juga masyarakat. Ya. Oke. Jadi menurut saya, sekali lagi saya tekankan, kita berkolaborasi. Kenapa orang-orang tua dulu tahun 50-an irigasi Mbahi itu tidak ada ganti rugi, dan sekarang semua orang makan beras yang dihasil dari irigasi Mbahi. Iya Bapak. Lalu kita sekarang hanya kurang lebih 500 hektar. Kok kita ribut? Iya. Mungkin kita lupakan yang sudah lewat, sudah sejarah ya Bapak. Parahnya di bawah ini baik kiri dan baik kanan 6.000 hektar lebih. Iya. Gratis. Iya. Tanpa ganti rugi. Ini yang sekali lagi saya tekankan sama saudara saya, marilah kita sama untuk membangun Nagekio ke depan ini. Oke. Ya, Ben Boy bilang kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan. Ya. Oke Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ilyas, dan kita juga butuh closing statement dari Bapak Immanuel Dun, mewakili pemerintah Kabupaten Nagekio, di mana Bapak L ini adalah asisten di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Nagekio. Silakan Bapak L. Baik, terima kasih. Masyarakat yang tidak beradat itu dia cenderung buas. Karena itu pemerintah ada di garda terdepan untuk mendorong agar nilai-nilai kultural itu tetap dipelihara oleh masyarakat. Termasuk hukum adat itu salah satu aset. Dan dalam kondisi apapun juga dia berjalan paralel dengan hukum positif. Karena tujuan akhirnya adalah masyarakat harus bisa menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Dan ujung daripada itu adalah masyarakat itu harus bisa maju dan sejahtera. Itu pekerjaan besar pemerintah. Semua kita bersinergi, TNI, Polri, Dewan, masyarakat, dan pemerintah. Itu cita-cita besarnya. Karena itu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk membantu masyarakat. Tanpa masyarakat
menjadi bagian juga dari perjuangan-perjuangan besar ini. Iya, iya. Karena itu pemerintah kami mengajak kita semua stakeholder bersama masyarakat, kita berjuang untuk memajukan daerah ini dan tetap dalam suasana pendekatan-pendekatan budaya supaya kemajuan ini jalan tapi suasana kekeluargaan tetap terjaga dan terpelihara. Oke. Terima kasih untuk seluruh Ya. pendengar radio Suara Nagekeo. Ya, Salam ya. sehat untuk kita Ya. sekalian. Pembangunan terus berjalan, tidak sampai menghilangkan rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Dari Bapak Rifai, Inspektur 1 di Reskrim Polres Nagekeo, sejauh ini Bapak apa yang mau disampaikan biar tidak ada lagi yang banyak datang melapor nih ya Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Di kesimpulan ini saya sesuai dengan tugas dan peran tanggung jawab saya sebagai penyidik, kami meminta kepada masyarakat di seluruhnya di Kabupaten Nagekeo untuk melindungi hak-haknya dengan cara sederhana saja, bahwa lakukan pendataan dan pendaftaran itu sehingga dibuatkan batas-batasnya atas hak-haknya, Ya. sehingga itulah yang melindungi tanah-tanah para pihak dan tanah-tanah milik daripada masyarakat itu sendiri. Kalau sudah didata, didaftar, pemerintah pasti mengeluarkan hak-haknya melalui surat-surat resmi. Oke. Demikian yang perlu kami himbau dan kami harapkan sekali sehingga haknya terjaga dan terlindungi. Terima Oke. kasih, salam sehat untuk kita semua kepada Suara Nagekeo. Terima kasih Pak Rifai. Terakhir dari Bapak Camat Aisesa yang saat ini tentunya bukan hanya tenaga tapi otak terus ya dipacu dalam berbagai masalah yang dihadapi banyak di wilayah administrasi yang Bapak pimpin. Bapak Yakobus Lagakota, silakan Bapak di akhir jumpa Ya, kita sebelum ini. saya sampaikan itu Pak Ya, Yantos, saya sampaikan dulu saya selamat siang buat sesepuh Bapak Elias dan Bapak Emmanuel Dun, asisten 1, dan juga Bapak Rifai. Nagekeo ini khusus Kecamatan Aisesa ini juga jadi sentral masalah. Tidak hanya Waduk Lambo, berbagai masalah ada banyak menanti kita. Tentu pembangunan yang kita inginkan adalah pembangunan yang komprehensif. Dia maju fisik, infrastruktur, tetapi juga tidak mengabaikan rasa kekeluargaan budaya antara warga yang satu dengan warga yang lain, antara kelompok suku satu dengan suku yang lain. Untuk itu mari kita bersama-sama pada kesempatan yang ada kita tojogo bagasama, kita kolos toko talis tebu, kita teguh papeleu bani papakapi, semua bergandengan tangan untuk melihat persoalan ini secara objektif mungkin, untuk melihat persoalan ini secara bersama-sama dengan skema-skema penyelesaian, format-format penyelesaian yang berlandaskan pada asas-asas taat budaya, taat adat dalam komunitas kita masing-masing. Tidak saling mengabaikan, tidak saling melanggar, dan tidak melanggar etika moral sosial. Itu saja yang kita butuhkan saat ini, sehingga semua masalah yang ada di Kecamatan Aisesa ini bisa terselesaikan secara baik, Pak. Demi kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, tidak saat sekarang juga masa mendatang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Bapak Yakobus Lagakota, Camat Aisesa, terima kasih. Kita Terima kasih mentaati banyak. norma-norma yang ada, yang kita anut, norma adat, norma dalam bermasyarakat, itu hal yang paling terpenting ya, bisa mengatasi berbagai persoalan ke depannya. Sahabat Suara Nagekeo, terima kasih. Kurang lebih 1 jam program radio interaktif ya, talk show kali ini yang dipersembahkan oleh Kesbang Pol Nagekeo bekerja sama dengan Radio Suara Nagekeo di edisi program Pilar minggu kedua Desember dengan tema Tanah, Kebijakan, dan Kesejahteraan. Banyak hal yang masih perlu kita lakukan ke depan. Hari ini mungkin bisa menjadi sebuah referensi buat kita menjaga tanah Nagekeo lebih kondusif dan bisa memajukan kita ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ilyas Jo, tokoh masyarakat, dan juga mantan Bupati Nagekeo, Bapak Inspektur 1 Bapak Rifai, Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Bapak Immanuel Ndun, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nagekeo, dan Bapak Yakobus Lagakota selaku Camat Aisesa. Sampai jumpa di program Dialog
radio interaktif selanjutnya. Saya Yanto Manatapi, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Pak. Ya, Pak.